Diferensiasi ini satu metode pembelajaran yang sangat awam didengar oleh telinga saya. Dan saya juga sudah mencoba juga menerapkannya pada demonstrasi terhadap anak didik khusus dalam pelajaran PJOK. Dan juga saya coba juga di kelas 6B kemarin, karena saya tipikalnya ingin mencoba mengambil di jumlah siswa yang sedikit. Kalau siswa yang banyak terkadang takut saya kurang kontrol gitu. Di mana diferensiasi ini materinya tidak ada di laptop saya. Ini sedikit saja Pak Yani, di mana diferensiasi adalah kebutuhan belajar murid itu yang harus kita utamakan. Sehingga kembali lagi implementasinya kepada profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada murid. Di sini yang dituntut aktif sekali dalam proses pembelajaran diferensiasi itu adalah kreativitas guru, sehingga kita yang dituntut. Kenapa? Setelah saya mempelajari proses pembelajaran diferensiasi, RPP diferensiasinya itu Bapak Ibu ada kolom pemetaan kebutuhan belajar murid, di mana murid satu kelas itu berbeda-beda kebutuhannya sesuai pada yang materi kita tadi. Di situ kan setiap pandangan kita sama gitu, kebutuhan belajarnya sama. Setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar sama, tetapi kebutuhannya berbeda. Di sini dituntut peran aktif kita sebagai guru memetakan. Contoh Bapak Ibu kita ambil dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia kita ambil dalam materi iklan. Ada di kelas 6 ya Ibu Dewi ya. Iklan. Dalam iklan ini banyak, ada iklan produk, ada iklannya sejenis pemberitahuan, ada juga iklannya sejenis layanan. Jadi sebelum kita masuk ke situ, maaf Pak Yani, sebelumnya kalau materi agama saya kurang menguasai. Masuk ke dalam bahasa Indonesia pelajaran iklan, dalam materi iklan kita lihat tujuan pembelajarannya apa, di mana tujuan pembelajaran ini tidak akan melenceng daripada kurikulum. Yang berubah itu adalah dalam sesi pembelajaran bagaimana cara guru memetakan kebutuhan anak. Contoh materinya iklan, tujuan pembelajarannya kadang seperti apa tuh Bu Dewi? Anak dapat misalnya mengidentifikasi jenis iklan gitu, tujuannya seperti itu. Ternyata setelah kita petakan sebelum kita masuk proses pembelajaran, dalam kelompok belajar satu kelas itu ada 4 kelompok. Anak yang suka memahami secara visual, anak yang suka memahami secara auditory, anak yang suka memahami secara kinestetik. Visual contohnya, anak ini lebih memahami kalau dia nonton video melalui gambar, lebih paham dia. Nah itu yang kita harus tahu gitu. Yang mana nih anak yang paham gitu, sehingga dapat kalau kita kelompokkan nanti masuk kelas dikelompokkan, anak yang memahami secara visual ini sudah terkelompok dia. Anak yang memahami secara auditory itu seperti mendengarkan, dia suka mungkin lebih masuk kalau Bapak Ibu gurunya ceramah gitu. Kalau kinestetik, anak ini lebih suka kalau kita menyediakan media gambar-gambar ini, iklan nih, iklan produk, iklan pelayanan, iklan sejenis lainnya, kita buat sejenis clipping, kita hamburkan. Nanti anak ini kita suruh dia cari iklan sejenis produk yang mana aja yang telah ada di media, mungkin seperti itu. Tapi dalam penerapannya terkadang selalu banyak terjadi kendala. Contoh, saya saja sekarang keteteran membuat modul ajar, di mana proses pembelajaran diferensiasi ini RPP-nya memang sangat luar biasa. Beda dengan RPP, kadang kita buat kemarin RPP-nya cuma 1 lembar, tapi diferensiasi ini luar biasa. Dalam kegiatan ini nanti ditanya lagi, ini diferensiasi jenis apa? Jenis konten ada, jenis proses ada.
Jadi seolah-olah untuk mengajar itu keteteran kita dengan administrasi saja. Tapi ini yang sedang kami akali semuanya. Mudah-mudahan modul ajar ataupun apa itu tidak menjadi hambatan dalam mendidik anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Yani. Terus kita lanjut pada pertanyaan nomor 2 Ibu Kepala Sekolah kita. Pertanyaannya pada posisi kontrol penghukum gitu. Kira-kira bagaimana untuk menstabilkan dia gitu Bunda ya, secara garis besarnya. Ya, jangan sampai anak ini terasa minder atau gimana gitu ya. Pernah saya juga kemarin coba praktek. Kalau di mana yang lain ini aksinya, prakteknya aksi nyata, bukan aksi nyata tapi pada demonstrasi kontekstual modul 1.4, di mana saya berperan sebagai guru konseling atau guru BP, ingin menanyai anak, mencari solusi permasalahan, mengidentifikasi, di mana pada saat itu ada 2 orang anak yang tidak mengikuti upacara bendera di hari Senin. Ternyata setelah ditanya, inilah kejadiannya. Biasanya kita kadang menghukum gitu. Tetapi sebelumnya kita identifikasi dulu penyebab daripada dia tidak ikut upacara bendera. Atau kesalahan yang lain seperti apa? Cuman kita nanti kita kembali memberi kepada mereka, kepada anak didik, kepada murid. Ini juga pernah terjadi pada murid yang lain, bukan kamu saja. Terkadang anak ini tidak melanggar satu pelanggaran karena takut dihukum gitu. Sehingga kita sebagai guru-gurunya memberi arahan, kejadian ini nak bukan hanya terjadi kepada kamu saja. Ini juga pernah terjadi kepada murid-murid yang lain. Sehingga akhirnya anak ini nanti kembali kita kepada posisi manajer. Karena penghukum tadi ini salah satu posisi kontrol yang gagal. Menghukum itu gagal gitu, kalau dalam implementasi kurikulum ini gitu. Jadi akhirnya pada manajer kita itu benar diambil lagi anak tadi, ditanya lagi, identifikasi kenapa nih penyebabnya seperti itu gitu. Artinya melakukan pendekatan yang lebih dalam terhadap anak itu gitu. Sehingga kita nanti bisa dapat mengambil satu kesimpulan, benang merahnya dapat kita ambil gitu. Kita tahu nih anak ini memiliki permasalahan di rumah atau apa gitu kan, salah satunya. Tetapi dalam kesimpulannya kita tantangannya ingin merubah di sekolah, dia ingin menjadi seperti apa. Artinya adalah kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu lebih memaksimalkan potensi positif terhadap anak daripada melihat potensi negatifnya. Ada lagi Bunda? Terus ada sedikit pemberitahuan bahwasanya kalau implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini lebih pengimbasannya terkadang ada itu menghamba kepada murid. Kemarin waktu masuk dalam modul itu saya bertanya-tanya, kok guru menghamba pada murid gitu? Ternyata filosofi ini dicetuskan oleh seorang bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara daripada semboyan dia yang 3 itu, termasuk Tuturi Handayani. Beliau ada filosofi menghamba kepada murid gitu. Sehingga saya jadi tanda tanya, kok guru bisa menghamba terhadap murid gitu. Ya, artinya nih tadi dalam pembelajarannya kita adalah sebagai fasilitator. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu bahwasanya kita lihat anak itu baru lahir bagaikan kertas putih yang belum terkena tinta hitam. Jadi mindsetnya adalah anak itu baru lahir sudah memiliki keunikan yang berbeda. Karena dia lahir itu sudah membawa sifat negatif dan buruk, sifat negatif dan positif, tetapi belum kelihatan pada saat kecil. Itu terjadi nanti pada saat lingkungan pertama adalah lingkungan keluarganya. Bagaimana dalam mendidik artinya tadi sikap-sikap positif anak itu itulah dibentuk
dari keluar, sehingga ada yang menyebutkan adalah ibu adalah guru pertama ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Kalaupun ada, mungkin ini menurut saya. Kalaupun tidak ada, boleh moderator boleh bertanya. Pak mewakili, sepertinya mewakili teman-teman. Nih, sekarang budaya positif ada beberapa. Kami misalnya nih, kami guru pendidik lah ya di sekolah, kami berusaha untuk menerapkan ke peserta didik ya, bunda-bunda ya. Peserta didik seperti profil pelajar Pancasila. Nah, sementara kami tidak dapat dukungan, artinya di sekolah hanya 7 jam pelajaran. Anak itu lebih banyak di rumah. Nah, sementara nanti kami hanya sebatas di sekolah. Begitu balik ke rumah lagi, mungkin orang tuanya tidak memahami itu dengan latar belakang pendidikan orang tua yang tidak sama. Kemudian lagi pengalaman orang tua mungkin juga tidak sama. Ada nggak triknya nih gimana antara kami pihak pendidik sama orang tua itu sejalan? Jadi kami tidak berdiri sendiri, tidak berusaha sendiri, karena ada titik yang merasa lelah. Kenapa kami yang berusaha untuk merubah anak-anak itu sesuai dengan yang materi tadi diberikan untuk yang positif. Nah, sementara di rumah mereka kembali lagi dengan kebebasan yang mungkin lah tidak semua. Jadi sehingga muncul nih masalah-masalah di kelas-kelas yang beraneka ragam. Ada nggak triknya gimana kami bisa kerja sama dengan orang tua? Kalau dibilang pertemuan, sudah kita lakukan pertemuan. Kalau ada apa misalnya kita ada konsultasi dengan orang tua, tapi gimana caranya biar mereka tuh lebih lagi sehingga kami pihak pendidik tidak berjalan sendiri, gitu, ya. Sepertinya itu pertanyaan mewakili semua. Terima kasih Ibu Moderator. Ini kejadian ini sebenarnya ada pada saya saat mempelajari modul 1.3, di mana saya disuruh bermimpi melakukan mencetuskan visi seorang guru penggerak. Saya disuruh bermimpi dulu. Mimpinya adalah di situ disuruh Bapak Ibu calon guru penggerak mimpikan apa yang diinginkan ke depan anak murid Bapak Ibu itu ingin menjadi seperti apa. Di situ kami disuruh bermimpi, sehingga mimpi yang pertama sekali saya tercetus di dalam benak saya itu merubah akhlakul karimah anak, akhlak baik anak gitu, mimpi saya. Tetapi dalam kenyataannya implementasinya di lapangan itu sangat sulit dan banyak juga tantangan dan rintangannya. Terutama khusus di sekolah kita, itu kayaknya kita sangat susah sekali untuk kolaborasi terhadap wali murid. Kemungkinan dikarenakan yang pertama, ya mungkin dikarenakan status pendidikan orang tua mereka. Yang kedua, dengan kegiatan orang tua mereka mungkin berkebun, sehingga kurang mengerti. Jadi kalaupun juga kalau kita ingin berbenah, ingin melangkah selangkah lebih maju, kemungkinan trik pertamanya adalah lebih memberikan pemahaman terhadap wali murid. Contoh, pernah dilakukan oleh rekan CGP saya, di mana dia mengajar, dia adalah seorang guru garda, dia mengajar di satu sekolah yang tidak memiliki sinyal. Di mana kalau ingin menimbulkan sinyal itu, dia pindah ke kampung sebelah. Tetapi dia bisa membuat satu program di mana pembelajarannya berbasis online bisa diterapkannya. Kenapa? Saya di situ jadi tanda tanya besar. Kok ibu sekolahannya, tempat sekolahnya tidak punya akses internet, tetapi bisa melakukan pembelajaran berbasis internet? Saya bingung, kok bisa? Sehingga ditanya kembali, inilah Pak kolaborasi saya terhadap orang tua murid. Jadi artinya Bapak Ibu, untuk kedepannya kita tentukan dulu visi yang ingin kita capai itu apa. Walaupun visi itu hanya sebatas mimpi kita.
Contoh hangat-hangatnya adalah kita nih, contoh satu buah aja lah visinya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya visi satu buah aja gitu? Ibu Dewi, apa visinya? Tentu kalau merubah akhlak anak, kalau di sekolahan anak ini punya dua karakter, di rumah berbeda dan di sekolahan berbeda. Ini penyambungnya ini yang sangat susah gitu. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau di tingkat TK atau tingkat PAUD itu ada namanya buku penghubung. Buku penghubung antara orang tua wali murid dengan gurunya. Kira-kira kalau kita nih sebelum mau mencetuskan tuh programnya apa, visinya apa, kira-kira cara kita berkolaborasi bisa menjadi penghubung nih antara wali murid apa? Karena kita yang tahu sekali medan sekolah kita gitu. Kita tahu nih, misalnya kita punya 20 murid aja karakternya berbeda, apalagi orang tuanya gitu. Sehingga kita tahu, kita sudah bisa membaca gitu. Apa nih gitu yang ingin diinginkan gitu. Dituntut lagi mana? Kreativitas guru. Baliknya tetap kepada guru. Sehingga timbul pula pelapornya adalah merdeka mengajar. Mengajarnya merdeka, tetapi tujuan kurikulumnya itu tidak dirubah. Contoh, nanti kemungkinan mau kita buat satu buah program nih, apapun programnya gitu. Dan saya juga kemarin membuat program juga dituntut di mana di modul 1.3 itu membuat satu program. Akhirnya tercetus di otak saya programnya Cinta Pertama, Cinta Perpustakaan dan Taman. Sehingga sebelum program ini belum saya luncurkan, ini disambut oleh kepala sekolah pas bertepatan 17 Agustus. Perlombaan taman, sehingga taman-taman kelasnya sudah cantik. Orang tua muridnya sudah berkolaborasi. Jadi saya tidak turun lagi mengimbaskan program saya inginkan gitu. Akhirnya berjalan gitu. Jadi sejalan dengan program yang saya inginkan. Yang kedua adalah cinta perpustakaan. Cinta perpustakaan ini yang sangat saya inginkan gitu. Dimana bagaimana satu perpustakaan itu memang seperti taman baca. Dan alhamdulillah juga sekarang kelas kita ada pojok bacanya. Saya punya cita-cita impian saya perpustakaannya berbasis digital. Karena waktu Loka Karya kemarin bertempat di SMP 1 Tembilahan Kota, ada taman baca, tapi taman bacanya itu bunga semua, mana bukunya? Saya bingung. Sehingga setiap bunga itu ada punya barcode. Ternyata setiap barcode itu bisa di-scan pakai handphone. Sekali di-scan timbul buku. Di situ bisa dibaca. Saya pernah bunga mawar ada barcode-nya, saya scan timbul bunga mawar, nama bahasa Latinnya apa, pertama kali dari mana, masuk ke Indonesia kapan, timbul sejarahnya. Sehingga jadi daya tarik baca. Gitulah perpustakaan digital. Jadi intinya kalau kita ingin berkolaborasi kepada wali murid, tentukan tujuan awalnya ingin apa. Sehingga kita dapat petakan, kita kasih arahan kepada wali muridnya nanti. Ada lagi? Boleh tak Bunda tambahkan masukan? Boleh Bunda. Untuk tadi supaya ada jalinan dengan wali murid antara wali kelas ya. Iya Bunda. Supaya jalan gitu, ada perubahan ke depannya. Gimana kalau guru-guru kita sedikit memberikan seperti aku tadi, Anda kebayang kan? Dia kan ada seperti rapor dikasih oleh guru, laporannya dari orang tua. Kita minta kegiatan anak dari pagi hingga malam. Bangun tidur, apa yang dilakukannya? Nanti kan dia kan masih menuliskan begitu ya, pergi sekolah, pergi kemana, sampai malam. Nanti dari situ akan tergambar kok rumah ke rumah apa kegiatan anaknya. Ini yang isi nggak boleh anaknya, jangan tahu anaknya, orang tuanya. Nah, itu. Yang tadi untuk literasi, gimana kan kelas 3
tinggi tuh pada baca nih. Gurunya menugaskan kamu karena cepat datangnya daripada ibu bapak karena kondisi bukan kami sengaja lambat. Kita terangkan dulu itu. Ibu maunya bapak kalau ibu masuk kamu menuliskan satu aja kalimat apa yang kau dapatkan hari ini. Dia masih membaca pelajaran juga boleh, buku juga boleh, otomatis dia nanti akan menuliskan apa yang dilakukannya saat masuk sekolah. Itu yang masukan dari saya kalau setuju lah. Jadi atau kalau dia mengganggu temannya tuliskan lah, saya mengganggu teman. Kan kita tahu nanti dari karakter dia. Ada tulisan dia tidak akan main, pasti dia takut main karena laporan itu dibilangkan kita akan menilainya, diberikan penilaian. Dia akan takut tuh. Ya, tapi itu bukan ancaman. Ya, ini nanti akan ada penilaiannya nak kegiatanmu ketika datang ke sekolah. Tuliskanlah apa yang kamu lakukan. Kalau kamu mau membaca, apa judul bacanya? Judulnya aja dituliskan. Nah, itu kan akan menjadi kebiasaan bagi dia. Nah, itu aja rekan-rekannya kalau boleh dilakukan. Alhamdulillah, cuma itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya Pak, lanjut. Ya. Saya rasa betul juga apa pendapat dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi kita buat satu format ya kayak seolah kayak apa namanya kayak agenda Ramadan tuh lah modelnya kan. Ya, jadi orang tua yang ngisi nanti misalnya kita coba dulu beberapa hari ya. Setelah itu kita Dalam seminggu lah. ya dalam seminggu lah misalnya ya. Berarti kita format kita buat formatnya, kita print, kita bagi tiap anak. Lalu diminta orang tuanya untuk isi. Nanti setelah diisi, tutup istilahnya anak tolong dengan melihat. Maksudnya kan khusus laporan orang tua. Kalau bisa orang tua yang ngantar, kalau bisa kan. Setelah itu, misalnya seminggu dulu. Setelah itu baru kita telaah dulu, kita pelajari. Kira-kira poin-poin apa yang bisa kita ambil di situ. Tentu ada apa ya? Ada manfaatnya kan setelah kita pelajari. Oh, anak kita di rumah seperti ini. Tentu setelah itu kita bisa mengambil langkah-langkah untuk perbaikan sifat anak ini, belajarnya dan lain sebagainya kan. Baru kita nanti undang orang tuanya. Setelah itu baru kita jelaskan, kita bicarakan cara mendidik anak yang baik di rumah seperti apa. Nah, saya kan pernah saya sampaikan ide seperti itu. Maksudnya ide bagaimana kalau orang tua kita panggil, kita cari psikolog istilahnya yang menyampaikan masalah pendidikan anak di rumah seperti apa. Cuman mungkin banyak kendala kalau kita ngambil psikolog. Maksudnya minimal kalau ada misalnya kita kenal dosen yang dosen psikologi pendidikan, jadilah kalau ada kita kenal kan. Saya rasa seperti itu. Sedikit nambahkan udah. Mungkin maksud Pak Yani ini mungkin seperti ini. Kita adakan satu buah program di mana program itu nantinya imbasnya kita akan mengetahui karakter anak melalui psikolog yang telah kita buat angket yang akan dijawab oleh orang tua. Ya. Maaf ya, saya potong ya, maaf ya. Maksudnya yang program ibu tadi kita jalankan dulu. Setelah nanti seminggu misalnya kita jalankan program itu, baru kita telaah. Yang di antara orang tua tadi kita pelajari dulu, kita pelajari apa kebiasaan anak di rumah gitu kan. Setelah itu baru kita adakan itu tadi, bukan angket dari psikolog sebenarnya. Ya, atau gini mungkin Pak ya, betul kita buat satu program di mana program ini dari sekolah kita buat program dari sekolah kita, artinya secara tidak langsung ini masuk dalam budaya positifnya berdiferensiasi pemetaan kebutuhan siswa di rumah secara global. Kayaknya seperti itu. Karena secara global nanti kita ambil anketnya, sudah kita kasihkan, kita dapat mengidentifikasi karakter anak di rumahnya seperti apa. Ya, nanti setelah angket tadi tersebut kita pilih-pilih, kita identifikasi, oh ini masuknya ke ranah ini, masuk ranah ini. Kapan perlu kalau kita ada acara bisa kita mengundang narasumber dari lain gitu. Nah, paham.
Bagaimana Bu Kepala Sekolah? Itu bisa mengatasi anak yang sedikit berkebutuhan khusus. Bisa, artinya tuh ada studi kasus tentang anak bisa. Nah, nanti ketemu tuh titik terangnya Pak. Kita ambil dari luar nanti masalahnya Ya, itu. baru kita panggil orang dari luar tadi, baru orang tua kita kumpulkan, jadi pemahaman tentang cara mendidik anak Mungkin di dari rumah. situ nanti kita bisa mana anak yang butuh pendampingan. Nah, itu bisa sebenarnya nanti kita bisa join Pak Andre. Artinya sebelum ini dibuat kita akan ada ngumpul lagi untuk membuat tim gitu kan, sehingga nanti setelah ini berjalan dalam 1 minggu, waktunya gitu Pak Yani ya. Ya, betul. Waktu 1 minggu kita dapat telah semua kebutuhan siswa di rumah itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, artinya nanti kita bisa kolaborasi sama orang psikolog atau dokter gitu ya. Psikologi pendidikan lah. Psikologi pendidikan gitu. Di kampus kan ada. Iya. Mata kuliah psikologi pendidikan. Iya, kebetulan ada kawan adik saya baru selesai, dia sarjana psikologi pendidikan. Ada juga kawan waktu di Samsat, dia mantan dosen aktif, memang psikologi pendidikan juga. Dan ada juga satu Bunda Dr. Rano Kirman, walaupun dia saya pernah jumpa, saya siap Pak Andre kalau memang mau jadikan narasumber, terserah lah apa ya. Saya siap nyebrang gitu. Karena kemarin dia pernah mengadakan sunatan massal di sini. Jadi kalau dokter Rano itu kira-kira tentang kesehatan aja atau? Ya, tentang kesehatan ya. Kalau tentang psikologi ada 2 yang saya kenal. Yang pertama kawan dekat adik saya. Yang kedua itu ada teman waktu saya masih di Samsat, Ibu Puji, dia mantan dosen akbid ini Tembilahan. Ibu Lili ada juga. Kita fokus satu aja, fokuskan satu. Ya boleh ke Ibu Lili lah ya, karena dia yang di ini itu dia ya. Kalau pendidikan anak ya. Artinya Bunda nanti kita mungkin membentuk satu tim Bunda ya. Kemudian saya kalau mau dilihat angket begitu ya sama orang tua terus, jangan bunyinya kita harus jawab. Kita bilang tidak aja, kami ingin tahu aja ya anak juga jawabnya sedikit dulu Bapak Ibu. Kalau dia memang tidak mandi, katakan aja tidak mandi. Kalau dia sholat, katakan sholat. Jangan diada-adakan. Atau gini, nanti tutup lah dulu materi ini dulu ya, biar enak kita nanti tutup. Mungkin materi tentang budaya positif ini sampai di sini dulu Bapak Ibu. Dan saya sangat berharap ada nanti kegiatan seperti ini lagi. Saya ingin sekali memperkenalkan bahan ajar menggunakan Canva. Saya sangat ingin sekali. Saya ingin sangat ingin sekali memperkenalkan RPP berbasis Canva. Saya sangat ingin juga saya ingin sekali memperkenalkan bagaimana cara membuat bahan ajar menarik menggunakan Canva. Juga saya sangat ingin sekali. Dan mudah-mudahan itu dapat terjadi lagi kepada saya, diberikan kesempatan khususnya support dari kepala sekolah mudah-mudahan. Dan saya terima kasih, sangat berterima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Adapun umpan baliknya lagi nanti boleh dikasih masukan kepada saya Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.